Acara selanjutnya Hikmatul Quran. Hikmatul Quran yang pertama akan disampaikan oleh pimpinan dan pengasuh Pondok Pesantren Al-Amin Perenduan yang mulia Kiai Haji Ahmad Fauzi Tijani PhD. Kepada beliau waktu dan tempat kami haturkan. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والشكر لله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أشهد أن لا إله إلا الله واشهد ان محمد رسول الله. اللهم صل وسلم على حبيبنا وشفيعنا وقرة اعيننا محمد. اللهم صل وسلم وبارك عليه. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما اغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقدار العظيم. Pertama, seabtina hormati dan ta'zimi dan soporah cangkolan ke ungke ke atas. Masya Allah. Murabbina wa ruhina al-mukarram Pamanda Kiai Haji Rafiq bin Said yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, semoga lanjang umur insyaallah barokah amin ya rabbal alamin. Saya hormati pengasuh Pondok Pesantren Darul Khairat Kiai Najmil Rashidi. Yang saya hormati Wakil Pimpinan dan Pengasuh Pondok Pesantren Al-Amin Kiai Haji Dr. Ghazi Mubarak. Yang saya hormati yang hadir sini Pengasuh Tahfidz Al-Amin Kiai Haji Khairi Husni. Santri Perdana TMI Al-Amin Perenduan Kiai. Masya Allah. Yang saya hormati para muhafidin, para guru di pesantren Tahfidz Darul Khairat, Tahfidz Quran Lidah Khairat. Yang berbahagia para undangan seteja wali santri yang ditasyakuri juz 20, juz 15, 10, 5 juz. Dan yang paling berbahagia juga wali santri yang memang baru diwisuda hafal 30 juz. Dan anak-anakku santri dan santriwati yang berbahagia, yang semuanya pada siang ini kita sama-sama mensyukuri atas tercapainya hafalan-hafalan Al-Qur'annya. Wabil khusus anak-anakku santri-santriwati yang sudah tercapai dan sudah berhak mendapatkan kedudukan tertinggi pada siang ini, yaitu sebagai hafidz dan hafidhah Al-Qur'an Al-Karim. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Tashilan li wa lakum sa'atakallam bil lughal Indonesia. Pola banyak seluar Madura, sepora bahasa Indonesia saos iki. Iki Masya Allah. Nyeser iki. Alhamdulillah.
Rasa syukur yang paling tertinggi, yang paling berbahagia pada siang ini adalah orang tua yang telah berhasil bertahan, bersabar, mendidik bersama guru-gurunya yang di sini. Dan yang paling utama yang ucapan terima kasih pada murabbi-murabbiyah, pada pengasuh-pengasuh yang ada di pesantren Darul Khairat sini. Man lam yashkurin nas, lam yashkurillah. Siapa yang tidak tahu diri berterima kasih kepada manusia, pasti dia tidak tahu diri berterima kasih pada Allah Subhanahu wa taala. Maka selayaknya, maka sewajibnya bagi kita semua berterima kasihlah kepada guru-guru, putra-putri, bapak, ibu, wahai wali santri. Minimal rasa terima kasih itu tidak hanya sekedar ucap, tapi bil fi'l, dengan tenaga, pikiran, dana, dan lain sebagainya, untuk sama-sama membantu dan mendukung semua pengasuh-pengasuh dan guru-guru pesantren Darul Khairat ini. Sebagai bentuk cara seorang orang tua yang memiliki putranya di sini untuk membuktikan rasa syukur yang tak terhingga. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Rasa syukur yang tak terhingga yaitu mengeluarkan pikiran dan tenaga, dana dan lain sebagainya untuk membuktikan dirinya itu termasuk golongan orang yang bersyukur. Hadza min fadlillah ashkuru am akfur. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ulaika lahum jannatu 'adnin tajri min tahtihimul anharu yuhallawna fiha min asawir min dhahabi wa yalbasuna thiyaban khudran min sundusin wastabraqin muttaki'ina fiha 'alal ara'ik. Ni'mat thawabu wa hasunat murtafaqa. Salah satu janji Allah Subhanahu wa taala untuk semua hafid Quran, untuk semua ahli Quran. Dalam sebuah hadis ketika ditanya oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lillahi ahlain. Bagi Allah ada dua keluarga, dua orang yang paling dekat bagi Allah Subhanahu wa taala. Atadruna manhum? Tahukah wahai sahabat siapa mereka berdua? Allahu wa rasuluhu a'lam. Maka sahabat menjawab, Allah dan Nabi dan Allah yang lebih tahu. Dijawab oleh Nabi, siapa dua golongan ini? Hum hamalatul Quran. Hum hamalatul Quran. Wa khassatih. Mereka adalah yang betul-betul membawa Al-Quran, yahmilu fi sudurihim, membawa Al-Quran dalam hati jantung mereka, bukan di lisan otak mereka, tidak. Kalau hanya di lisan dan otak mereka, tidak meresap di hati, tidak meresap maknanya di hati, maka hanya hafalan tok, tidak memahami, maka apa yang terjadi sehari-hari tidak sesuai dengan apa yang dia hafal. Iya. Maka ahlul hamalatul Quran di sini yahmilul Quran fi qulubi, membawa Al-Quran di dada mereka, di hati mereka, mendarah daging. Wa khassatih, lebih khusus lagi mereka yang terbaik, yang bukan sekedar yata'allam al-Quran, lakin yu'allim, mengajari, mentransfer ilmu Al-Quran, mentransfer apa yang dihafal Quran kepada yang lain, menjadi anfa'uhum linnas, paling banyak manfaat. Apa janji Allah Subhanahu wa taala? Ulaika lahum jannat, mereka akan disiapkan surga-surga Adn, namanya Adn, maka di bawahnya akan mengalir sungai-sungai, yuhallawna, dan ditambah lagi akan diberi oleh Allah Subhanahu wa taala hiasan kepada mereka asawira min dhahab,
gelang-gelang dari emas, hiasan-hiasan dari emas dari surga. Wa yalbasuna thiyaban khudr, dan mereka dipakaikan baju-baju keagungan yang diagunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang terbuat dari berbagai macam-macam logam yang buatan logamnya tidak ada di dunia. Subhanallah. Dan mereka diberi tempat istirahat, tempat yang sangat asri, bukan di puncak, bukan di daerah Malang itu atau daerah dingin-dingin yang lain, tapi di atas fi arsy, 7 di surga sana. Subhanallah, subhanallah. Ini semuanya janji Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sekaligus janji Allah yang lain. Allah Subhanahu wa taala menurunkan malaikat, dilanjutkan, ya Allah Subhanahu wa taala, tidak hanya sekedar yang dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala yang masuk surga hanya penghafal tok, tapi didukung oleh khasatuhu, orang tuanya, gurunya, dan semuanya. Dalam Al-Quran Karim disebut surat Ar-Ra'd ayat 23. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Jannatu 'adnin yadkhulunaha wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dzurriyyatihim. Subhanallah. Akan masuk surga, dan juga yang terbaik, yang disayangi, min abaihim, dari orang tua mereka, wa azwajihim, kalau mereka punya istri atau suami, wa dzurriyyatihim, dan putra putri mereka penghafal Quran. Subhanallah, subhanallah. Dan malaikat menyambut mereka. Wal malaikatu yadkhuluna alaihim min kulli bab. Malaikat berebut untuk mencari kemuliaan penghafal dan keluarga-keluarganya. Takbir. 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 Berebut. Bahkan pintu-pintu surga akan merebut kaki-kaki wahai hafid, kaki-kaki wahai orang tuanya, kaki-kaki wahai pasangannya, kaki-kaki wahai putra-putra keturunannya memegang hafal Quran dan melaksanakan isinya. Min kulli bab, setiap pintu. Subhanallah. Disambut, salamun alaikum ya Allah. Assalamu alaikum, disambut dengan salam wahai penghafal Quran, wahai orang tua penghafal Quran, wahai pasangannya, wahai anak-anaknya, keturunannya. Disambut oleh malaikat tiap pintu surga ini. Bima sabartum, dengan apa yang kamu selama ini di dunia bersabar. Bersabar. Innallaha ma'as sabirin. Dan menurut Al-Imam Al-Ghazali dalam buku Ihya Ulumuddin menafsirkan ayat ini, aba ini, orang tua ini, artinya bukan hanya saja orang tua yang orang tua kandung, tapi lebih lagi yaitu guru-gurunya. Itulah orang tua yang bukan darahnya, tapi kemuliaannya luar biasa dalam buku Ihya Ulumuddin. Subhanallah. Bahkan dalam beberapa kutipan redaksi buku Ihya Ulumuddin, kedudukan orang tua melebihi dari kedudukan guru-guru, kiai-kiai, ulama-ulama bisa melebihi orang tua. Ya, itu dalam tasawufnya buku Ihya Ulumuddin menyampaikan Al-Imam Ghazali seperti itu. Subhanallah. Subhanallah. Assalamualaikum bima sabartum. Jadi bersyukurlah atas sabarnya bapak-bapak, ibu-ibu ya. Terutama yang dari luar Madura. Tadi dari Jayapura ya. Masya Allah. Jangan aslinya Madura ini, bukannya. Asli Irian Jaya. Subhanallah. Luar biasa. Kami tahu. Kalau itu Jayapura, daerah masih jauh, Munokowa, daerah Jayapura yang lebih sebelah timur lagi. Itu naik ke Jayapura saja pakai perahu. Itu bisa 2 hari, 3 hari, 4 hari.
Belum lagi naik pesawat gak langsung transit masih di Makassar lagi. Berapa jam baru ke Surabaya. Itu pun kalau naik pesawat. Kalau naik kapal laut lebih lama lagi, bisa setengah bulan. Luar biasa. Ada nih. Illallah Muhammad Rasulullah bahada innaka la tukhliful innaka la amin amin ya rabbal alamin amin ya rabbal alamin. Dalam satu hadis yang kadang diragukan oleh sebagian orang, lalu dalam takhrij kami bila itu diriwayatkan oleh Ibnu Majah, jelas itu banyak rawi-rawi dhaif. Namun kalau itu ditarik ke riwayat At-Tirmidzi dari beberapa tabi'in yang diperkuat dengan hadis sanad hasanun sahih, sahihun li ghairihi, insyaallah sanad ini bisa diakui sebagai salah sanad hasan yang diperkuat sahihnya kalau itu sudah dimasyhur sanadnya, masyaallah. An Ali Abi Thalib radhiyallahu anhu, dari sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man qara'al Qur'ana wastadhharahu, barang siapa yang baca Quran wastadhharahu, dan terang-terangan dia menekuni Quran ini dengan tafsir hadis yang bahwa dia hafal Quran, fa ahalla halalahu wa harrama haramahu, maka dia dengan Al-Quran ya, dengan Al-Quran melaksanakan isi Al-Quran dengan menghalalkan segala yang dihalalkan oleh Al-Quran dan mengharamkan semua yang diharamkan dalam Al-Quran, artinya dia betul-betul melaksanakan syariah, Allah berjanji adkhalahu Allahu bihil jannah. Bihi itu bisa jadi karena hafalannya, bisa jangan dia melaksanakan isi Al-Quran dengan syariahnya, menegakkan syariah. Dan itu pertama janji Allah, adkhalahul jannah. Janji yang kedua, wasyafa'ahu fi ashrin min ahli baitih, dan diberi syafaat 10 dari ahli baitih kulluhum. 10 ini ahli baitih, apa itu orang kerabat, versi orang Arab kerabat bisa jadi kerabat turunan, versi umum bisa orang yang paling dekat bagi seorang penghafal Quran, bisa jadi bukan kerabat, bisa jadi gurunya, bisa jadi kawannya, bisa jadi siapapun yang paling dekat dengan penghafal dan bisa melaksanakan isi Al-Quran secara syariah. Dapat 10 kunci syafaat. Ya, subhanallah. Siapa 10? Allahu a'lam. Kulluhum wajabat lahun nar. 10-10-nya sebenarnya mereka masuk neraka sebenarnya karena dosa-dosanya, tapi karena syafaat, subhanallah, yang direkomendasikan oleh hafidhul Quran. Apalagi hafidhul Quran ini bisa ngerti isi Al-Quran bil lughal arabiyyah, faham bahasa Arab, dan diisi mentransfer ke sehari-hari dalam melaksanakan syariah sehari-hari untuk dirinya dan keluarganya, dan bahkan menjadi imam, bahkan menjadi presiden sekalipun, menteri, pemimpin perusahaan, kantor manapun, kalau dia bisa isi menghafal Quran, bisa memakmurkan Al-Quran, dapat pemberian dari Allah 10 syafaat. Masya Allah. Silahkan antri, ya, kerabat-kerabatnya antri kepada hafid-hafid Quran. Lalu dibahas oleh para ulama, berarti hafal Quran pun gak cukup. Sama dengan tadi hadisnya yang saya gak hafal hadis yang lengkapnya, yang memberi mahkota surga, ya.
tajun dauhu laisa dau akan diberi taj di pertama di depan hadisnya man qara'al Qur'an wa amila bih. Siapa yang membaca Quran dan melaksanakan isinya. Ini janji. Syaratnya janji dapat mahkota surga. Untuk orang tuanya, untuk dirinya. Ya Quran beri syafaat, memberi ampunan kepada Allah. Wahallibi, berilah juga pakaian, tambah ke orang yang hafid, orang tuanya. Nah ini kalau ini sanadnya Hasan. Ini bisa Imam Ahmad dan At-Tirmidzi juga. Nah ini. Jadi kalau digabungkan antara dua hadis, baca Quran wa amila bihi, baca Quran dan hafal Quran dan ngisi dan bisa mempraktikkan isi Quran. Artinya apa? Syarat ini perlu sempurna, tidak sekedar hafal Quran. Bagaimana caranya? Carilah untuk anakmu, wahai orang tua, sekolah lanjutan. Umpamanya kalau selesai aliyah, kuliatul Quran atau kuliah umum, sampingnya beliau bisa terus tasmi hafal Quran, isi Al-Quran dan lain sebagainya. Gak apa-apa. Ahli nuklir hafid Quran. Wah. Dokter hafid Quran. Oh, why not? Kenapa tidak? Ya. Ahli biologi, fisika, hafid Quran, alhamdulillah. Lebih-lebih lagi, alimun bil fiqhi, alimun bil Quran, wal hadith, hafid Quran itu wajar. Bahkan wajib bagi setiap hafid Quran. Jadi anak-anakku yang berbahagia, tidak cukup syarat. Kalau hafal Quran berat, memang hafal Quran berat. Tapi kalau itu dijalanin, dinikmati, subhanallah. Saya gak habis pikir, ada Ustadz Asep dari Bandung hafal Quran 2 minggu. Kok bisa ya 2 minggu hafal Quran Pak Kiai? Di sini ada hafal Quran 30 juz 2 minggu. Masya Allah. Saya tanya Ustadz, dia dapat hafal di mana Ustadz? Oh di pesantren Bandung di sini tahfidz. Oh tahfidz. Siapa kiai antum? Oke ini ternyata dari Kerapia. Kiainya sanad. Oh ini. Oh gitu. Terus sah ya hafal 2 minggu Quran. Alhamdulillah. Masya Allah. Resepnya apa? Pokoknya gak usah mikir yang lain. Umur berapa waktu hafal? Di atas 30. Bukan 15, bukan 30. Sudah umur 30 sekian, 35 sekian. Oh gitu. Syarat apa resepnya? Nah ini resepnya yang pertama, niat. Innamal a'malu binniyat. Dengan niat. Loh maksudnya apa? Niat super wali, super niatnya, super dahsyat niatnya. Nah ini, bukan biasa. Bismillah, tegas gitu ya. Kalau saya gak hafal dalam berapa minggu, udah saya akan bayar 1 miliar. Oh gitu, nazar gitu ya. Luar biasa. Contoh. Itu ada niat yang super. Terus yang kedua apa? Bersyukur. Mensyukuri nikmat. Maksudnya mensyukuri nikmat dengan menikmati. Loh, maksudnya menikmati gimana? Menikmati hafalan Quran. Maksudnya menikmati hafal Quran bagaimana? Tidak ada batas. Ini yang salah kadang-kadang. Setiap hari harus nyetor umpamanya selembar. Itu saya enggak. Pokoknya semampu saya, selembar, 2 lembar, 3 lembar sehari, bahkan 1 juz sehari kalau bisa mampu, sampai capek, baru sampai makan, terus lanjut lagi tasmi, hafal, lanjut menikmati. Nyaman. Bek nyaman, ya. Nyaman kia. Cak anah, Masya Allah. Benar, iya menikmati Pak. Yang penting fokus, udah nikah? Belum, lah ini pantesan belum nikah. Gak mikir anak, gak mikir yang lain. Ada yang masih ada sponsor, oh ada alhamdulillah, oh gitu pantesan. Jadi butuh fokus, gak mikir yang lain. Iya, fokus menikmati. Dari pagi sampai duhur tasmi sudah 2, 3, 4 lembar. Habis duhur istirahat sebentar, habis itu tasmi lagi sebelum azan asar. Azan asar selesai, sholat, tasmi lagi, hafal dan tasmi lagi, hafal tasmi lagi.
hafal selembar tasbih langsung, diulang lagi, terus. Oh gitu ya, menikmati, nggak berhenti. Anak-anak kadang butuh jalan-jalan ya ke pantai ya. Terus kemana? Santai-santai dulu lah ya, habis makan, ya ngobrol-ngobrol dulu. Nah ini menikmati sampai 2 minggu. Subhanallah, subhanallah. Mudah-mudahan kita termasuk ahli Quran yang menikmati hafal Quran, menikmati baca Quran, menikmati mengamalkan isi Al-Quran, menikmati sampai akhir hayat kita insyaAllah. Amin ya rabbal alamin. Ini saja yang saya sampaikan. Mudah-mudahan insyaAllah barokah. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan yang sudah selesai hafalannya 30 juz syarat sesuai hadis bisa mengamalkan isi Al-Quran, bisa mengamalkan isi Al-Quran sehingga berhak begitu di akhir hayat. Wasiat pertama keturunannya bukan harta, bukan fulus, bukan yang lain gedung, tapi yang pertama, wahai anak-anakku, warisan pertama, jagalah hafalan Quran dan amalkan isi Al-Quran. Masya Allah. Maka tahfidz di Al-Amin wajib bahasa Arab, bahasa Inggris. Wajib belajar kepondokan. Tidak hanya sekedar belajar matematika, fisika, bahasa Arab wajib. Sehingga mengerti isi Al-Quran dan bisa mengamalkan isi Al-Quran. Apa bisa belajar dari terjemah? Tidak. Karena terjemah banyak kontroversi. Banyak terjemahnya kadang enggak benar. Kalau kita menghayati Al-Quran melalui pelajaran-pelajaran agama, kitab-kitab yang kita pelajari, beda Bapak Ibu. Maka kalau bisa setelah hafal Quran cari sanad lain, kuliah atau mondok, pesantren-pesantren yang baca kitabnya ada sanadnya Al-Quran lagi, sanadnya kitab, Masya Allah, menambah barokah hafal Quran. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf cangkulan Bapak Kiai. Semoga apa yang saya sampaikan kalau berkenan, kalau ada salah memang kami banyak salah, mohon maaf ya. Dan kalau itu benar, hadza min fadlillah. Terima kasih, jazakumullah khair jaza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.